kita yang sangat awam ini, untuk hati ini punya sandaran kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulama kita yang membuka mahabbah, cinta dan rindu ini adalah Kalimantan punya, yang ada di Kalimantan, yaitu ya Allah yarham rahmatal abrar sahibul sahuful. Karena hakikat guru dalam kitab Hidayatus Salikin adalah gantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapatkah kita melihat sesuatu tanpa Rasulullah? Tahukah kita satu nikmat, satu rasa tanpa Rasulullah? Ruh pun tidak Allah ciptakan kecuali berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab itu sangat penting, akhlak itu sangat penting, sangat penting. Amun kita belajar tasawuf, hancur kitab tasawuf, namun kada bisa akhlak yang hablum minallah kada baik, hablum minan nas bagian banget. Atau aku lawan Tuhan dia bujur biar lawan manusia, tetap salah. Kenapa? Dikiranya dua, memang kayak bahasa hadisnya hablum minallah wa hablum minan nas, ada ke atas dan ke bawah, namun hakikatnya tetap satu. Hakikatnya tetap satu. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Di mana mencari Allah Subhanahu wa taala? Di mana? Allah kada di mana-mana. Allah kada di mana-mana. Namun Allah ada di mana-mana. Dikiranya hablum minallah ke atas dan hablum minan nas ke bawah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mawjud, namun diri kita mazhar dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencari? Ini guru adul Jepang. Tahu ben membuat gelar ada lain lagi kan. Hablum minallah, kisah Allah ada di guru adul. Hablum minan nas ada di guru adul. Dalam satu pandangan yang disebut wahdatus suhud. Kemana jauh-jauh? Mun hubungan dengan manusia kada baik, nyata hubungan dengan Tuhan kada baik juga. Kenapa jadi kada baik? Karena ini memandang kulit, pada hakikatnya tidak ada yang maudud kecuali mazharnya kisah Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kada ada kisah di wujud guru kecuali kisahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kada ada yang wujud jadi guru kecuali orang yang tidak punya dosa. Siapa yang maksum? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah ujar abad. Kenapa kita beradab dengan guru? Karena hakikat guru Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada beradab dengan gurunya, yang ada memandang hakikat guru adalah wujudnya Sayyiduna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil taj wal mi'raj wal buraq wal alam. دفع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معسر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع علوه والقلم شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين والصفي الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم حداد كل حرف كتب يحسب عبد العابدين ظاهر الظاهرين
radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Jamaah majlis semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari panitia, malam ini majlis rutinan bulanan Isra Mi'raj manaqib guru dan haul ini bagus, alhamdulillah. Insyaallah jamaah yang istiqomah setiap bulan sudah tahu keadaan ini. Jadi ya sudah, kita menyambung baca kitab dan hajat-hajat yang hadir dan hajat panitia barataan semuaan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memelihara, yaitu untuk memberikan kita pahala. Asalkan di dalam pemeliharaan itu kita tidak melewati batas, artinya sesuai dengan batas-batasan yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita memelihara, sekalipun pemeliharaan kita itu pada hakikatnya tidak ada artinya. Ini tentang asmanya Allah Al-Hafiz, yaitu Maha Memelihara. Jadi siapa yang bujur Maha Memelihara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadada yang sempurna menjaga anak dan bini kita kecuali Allah. Kadada yang sempurna menjaga harta dan rumah kita dan semuanya kecuali Allah. Dan kadada menjaga diri kita yang paling sempurna kecuali Allah. Ini wajib dalam keyakinan. Kada boleh ragu-ragu. Kada boleh ragu-ragu. Namun kita disuruh Tuhan memelihara. Kenapa? Supaya kita mendapatkan pahala dari Tuhan. Asal jangan melampaui batas. Arti melampaui batas, merasa aman dengan penjagaan kita, merasa tentram dengan akal dan pemikiran kita. Di dalam pemeliharaan itu, ini melewati batas. Karena selamanya insan itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kada daya wujud kada daya. Jakanya insan ini ada daya. Barataan di rumah kita seorangnya takwa untungnya. Sekampungan itu takwa barataan kepada Allah. Seandainya manusia itu punya daya dan upaya, itu bang 16 visi anak, 3 yang baik, 13 yang rusak. Bisa juga bagus barataan, bisa juga ada baik barataan. Terkadang menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kesalahan kita adalah kita merasa awah mendidik anak. Kita merasa punya kemampuan untuk membaguskan anak kita, dan kita merasa menjadi orang tua yang mampu menjadikan anak kita orang soleh wa solehah. Padahal kita cuma sebab. Sinilah seakan-akan kita merampas kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang punya taufik, hanya Allah yang punya hidayah, hanya Allah yang mampu membaguskan hamba-hambanya. Selain daripada Allah, hakikatnya tidak mampu dan tidak ada daya dan upaya. Jadi kita disuruh Tuhan memelihara, karena apabila kita memelihara, kita mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala. Nang zahirnya, hakikatnya tetap pemeliharaan Allah Ta'ala.
Agama kita menyuruhkan jika kita mau tidur malam rumah dikunci. Apabila kita sudah melaksanakan perintah Allah berarti kita sudah pemelihara dan kita diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala pahala. Jadi mengunci rumah kenapa jadi berpahala? Melaksanakan suruh Tuhan. Sebab lelah ini nuntut ilmu kenapa jadi berpahala? Melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Masalah alim kan alim itu urusan Allah, bukan urusan kita. Penting melaksanakan suruh lalu dapat pahala. Sekalipun pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya yang berlaku, Allah yang menutup hati pencuri agar tidak membongkar pintu atau masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara diri kita agar tidak kehujanan dan dari petir dan lain-lainnya. Jangannya Tuhan hendak dosa kampungan mati tembak petir gampang banget bagi Tuhan kalau kan. Ini kadang kita ini kada sadar kan. Kadang kita ini kada sadar. Kadang merasa hebat, kadang merasa iso. Padahal amat sangat kuasa Tuhan. Sekampungan itu ditembak petir boleh jadi. Siapa yang sanggup menegak kodrat daripada Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang mana bagi Tuhan. Almarhum guru bari anu jangan coba-coba tantang azabnya Allah. Jangan coba-coba tantang azabnya Allah. Kada sanggup menyandang siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kampung-kampung kita jangan coba-coba undang bala-balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang di sebuah kampung qaryah itu masih aman, masih nyaman. Kadang kita kada sadar di tempat itu ada orang-orang yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peredam amarahnya Allah Rabbul Jalilur Rahman. Terkadang kita kada mengerti. Kemudian jika kita melampaui batas dalam pemeliharaan, misalnya tidak yakin dengan pemeliharaan Allah atau merasa bahwa terpeliharanya kita semata-mata kita yang memelihara, maka kita tidak akan diberi ganjaran pahala dari pemeliharaan itu. Jadi bahasanya nyaman ya. Jangan pernah kita ini merasa aman dengan pemeliharaan kita, namun merasa amanlah di dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada kalau pembah jadi RT takutan diambil orang atau jadi pembakal atau jadi camat, kan usah ditakutan. Ini Allah yang menjaga. Mun sudah habis pemeliharaan Tuhan biar diapai tetap ya. Nang Nabi Zakaria sampai bersembunyi di dalam pohon kayu tetap baik. Kenapa jadi iblis tahu? Dan kenapa manusia jadi tahu pada masa itu yang diberitahu oleh iblis? Karena memang masa pemeliharaan Allah kepada Nabi Zakaria sudah habis. Sudah habis. Jadi memang sudah habis, ya sudah. Jadi kada perlu sesuatu itu kita takutkan karena kita punya yang amat sempurna yaitu Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada harta kita yang hilang padahal kita sudah mempercayakan seseorang untuk menjaga dan ia sudah melaksanakannya, jangan sampai orang yang menjaga itu yang kita marahi, karena kita yakin bahwa Allah Al-Hafiz atau memelihara yang sebenarnya. Kita harus yakin bahwa yang demikian itu karena pemeliharaan Allah sudah habis. Dia punya anak menunggui, jangan tapi dimarahi behimat di situ. Tahu jangan dimarahi. Nang alihnya nih guru ya anak seorang jono mengambilnya, nah apalagi itu. Nang jaganya mengambilnya, apalagi itu harus dimarahi. Sudah tahu dia.
Kenapa kalau sudah dimarahin? Karena tahunya nama ambilnya sudah nyata aja akan disangitin lagi. Ada. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pemeliharaan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sebab. Allah Subhanahu wa taala dalam pemeliharaan itu ada sebabnya, yang terkadang nampak terlihat dan terkadang tidak. Seperti rumput yang tumbuh subur, walaupun tidak dipelihara tetap tumbuh, namun suburnya rumput ada sebabnya. Rumput itu malaikat penggaduh. Setiap yang diciptakan Allah ada makhluk yang ditugaskan menjaganya masing-masing. Ini Allah Ta'ala suki. Jadi lengkap dari mana? Kayaknya akhir zaman ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melajari setiap nang diulang Tuhan ada nang Tuhan tugas akan menjaganya. Itu juga kita bangun musalla harus wajib memakmurkan musalla atau masjid itu. Jangan sampai imamnya kadada, makmumnya kadada. Iya, artinya ada kaum khusus paling ada inya dulu. Ini dan digaji kaumnya. Makanya termasuk Samarinda itu sukses karena orang mau keluar duit dan gaji kaum larang, gaji kaum murah, seorang dia nggak ada cukupnya, lagi duitnya deh. Yang guru ibu pahal masalah pahala itu urusan Tuhan. Masalah yang demikian harus disesuaikan. Bagaimana guru kita melajari luar biasa sudah. Kemudian setiap makhluk sekecil apapun ada malaikat yang diwakilkan Allah Subhanahu wa taala untuk memeliharanya. Jadi setiap makhluk yang diciptakan dan diulah oleh Allah taala ada malaikat Allah yang menjaga dan memeliharanya, termasuk rumput. Namun kita harus melaksanakan asbab agar segala sesuatu terpelihara. Tetapi tidak boleh berpegang dengan asbab itu. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu terpelihara karena hafazullah atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manaqib Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang aulia, beliau termasuk ahli tasawuf. Beliau punya anak bernama Abdurrahman. Namun saat nakal, si anak ini sangat nakal dan malas belajar. Sudah beberapa orang ulama beliau serahi untuk mendidik dan memelihara Abdurrahman, tetapi Abdurrahman tidak berubah. Akhirnya Syekh Abdul Wahab dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpikir, kenapa aku menyerahkan pemeliharaanku kepada manusia? Kenapa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun aku yang memelihara pada lahirnya, tetapi pemeliharaan sebenarnya kuserahkan kepada Allah. Akhirnya Abdurrahman dibawa pulang. Setiap malam Syekh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz agar terpelihara dari kejahatan dan kejahatan orang-orang yang jahat. Di sini si anak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya anak namanya itu Abdurrahman. Menurut di dalam manaqib sidin, Abdurrahman ini macal, nakal. Kasana kamari sudah pondok ulama diserahi Abdurrahman untuk dididik dan diberikan pelajaran serta akhlakul karimah. Tetap lalu sidin karena Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini seorang wali min auliya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagai pelajaran dalam kita. Contoh yaitu
diberikan anugerah, dibukakan oleh Allah, sidin berpikir adalah kenapa ada menyerahkan dengan Allah, kenapa lebih percaya kepada manusia. Nah akhirnya Syekh Abdul Rahman dibawa pulang, kemudian didoakan setiap malam kepada Allah Al-Hafiz yang maha memelihara, agar terpelihara dari kejahatan dan kejahatan orang-orang yang jahat. Di sini kadang kita pun sejujurnya apapun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya suminallah taala, apapun itu sebabnya. Tapi terkadang kita fokus kepada perkaranya, kita fokus kepada masalahnya, kita fokus kepada ujian dan cobaan daripada Allah. Kadang kita terlupakan, kadang yang mampu mendatangkan ujian dan cobaan kepada kita, satu makhluk siapapun tidak akan mampu kecuali sempurna minallahi ta'ala. Kenapa Allah datangkan ujian dan cobaan? Ada urusan dengan Tuhan kita. Kita ada urusan dengan Allah, baik tentang masalah maksiat atau dosa di hati kita, kita tidak tahu. Intinya tidak ada yang sanggup mendatangkan ujian dan cobaan kepada diri kita kecuali Rabbul Jalilur Rahman. Kadang kesalahan kita fokus kepada masalahnya, tetapi Al-Quranul Karim menyuruh dan memerintahkan kita agar kita cepat-cepat hancapi datangi Allah. Kita punya masalah dengan Tuhan, kitanya punya masalah dengan Rabb. Cara para anbiya dan rasul itu berlain-lainan cara munajat kepada Allah. Tapi cara Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah melewati salat. Di waktu sujud itu, ayo zahibun ila Rabbi. Apa jawaban saya? Siapa yang larinya kepada Allah, siapa yang mengadunya kepada Allah, siapa yang mengadukan duka citanya, keadaannya hanya kepada Allah, pasti Allah beri petunjuk, pasti ada jalan keluarnya. Namun jangan berdahulu mengadu kepada manusia. Sebabnya macam-macam. Jadi supaya hati ini tetap bagus, supaya hati ini tetap baik, sangka tetap baik, sangka tetap bagus, maka kita aja tolong lawan Tuhan. Ada tuh salah kita dengan Allah, ada tuh kekeliruan kita, ada tuh kehilapan kita. Hanjapi, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bila kita mau mengadu kepada Rabb, bila kita mau ujung-ujung meminta kepada Allah, insyaallah di dalam kitab hadis disebutkan orang yang meninggalkan doa maksiatun, tarkut doa maksiatun, min tarkid doa maksiatun. Orang yang meninggalkan doa itu adalah maksiat. Kenapa? Karena bumi saja minta kepada Allah, langit saja berdoa kepada Allah, iblis saja minta izin kepada Allah untuk diberikan kekuatan bisa menggoda manusia. Seandainya iblis tidak diberi izin oleh Allah, tidak mampu menggoda manusia. Langit diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara dalam kitab Durratun Nasim disebutkan, ketika antara bumi dan langit bermegah-megahan, baharatan, ujar bumi harat aku, ujar langit harat aku, sehingga bumi pun memadahkan di wadah aku ada laut, ada gunung, ada sungai, ada pohon dan seterusnya. Keindahan luar biasa. Sampai di langit pun di wadahku ada bulan, ada bintang dan seterusnya. Namun di tempatku kata bumi ada Baitullah, di langit di wadahku Baitul Mahmur. Sehingga perdebatan antara bumi dan langit ini di final terakhir, di titik terakhir, siapa yang menang? Bumi menang. Bumi menang. Kenapa bumi yang menang? Karena insan terbaiknya Allah, manusia termulia,
putra gunung Sahara, insan sejagat raya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di atas bumi ini. Huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengadulah langit kepada Rabb agar Sayyidul Insan, agar Sayyidul Anbiya wal Mursalin dinaikkan ke atas langit, agar Habibillah Nabi kita dinaikkan oleh Allah ke langit. Maka ini diantara salah satu sebab terjadi Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah langit. Ketika kalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah. Dikabulkan Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan seorang hambanya dengan sedikit malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badruh dadim minal zulami. Berjalan engkau wahai Rasul di tengah malam yang gelap gulita, laksana bulan purnama. Nurnya Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diumpamakan oleh Al-Imam Al-Bushiri laksana sang rembulan di tengah malam ketika berjalannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di antara sebabnya kullu sayyin sababun, tiap-tiap sesuatu itu ada sebab. Jadi termasuk di antara sebab dimi'rajkannya Nabi Muhammad adalah mengabulkan doanya langit. Apalagi kita sebagai hamba yang sangat sempurna dijadikan Allah Ta'ala. Hanya malam itu jangan kada bangun, jangan kada bangun, jangan kada menderi kekasih, jangan kada menderi kerinduan, parah bana, dekat bana. Jadi kita khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan berdiam. Setidak-tidaknya ada perjuangan dalam doa. Apa perjuangan kita dalam doa? Di setiap malam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh orang yang ada di kampung ini dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masuk dosa kita berarti. Dan seluruh keturunannya, keluarganya dijadikan orang saleh wa salihah, min ahli taqwa, min ahli salihin. Dan minta kepada Allah agar wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bil khair, wahtim lana bis sa'adah, wahtim lana bi husnil khatimah. Semuanya. Walau kita kadang berisi duit banyak, walau tenaga lemah, namun doa kita masih bisa kita utamakan dan masih kita bisa istiqomahkan untuk mendoakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan umpat andil karena kita menjumpa lawan Rasul supan. Bila kita pada Rasul, apa yang kau perjuangkan untuk agamaku? Apakah kau hidup hanya dipikirkan cuma perut? Apa yang kau perjuangkan cuma keluargamu? Apakah yang kau pikirkan cuma pekerjaanmu? Apakah yang kau pikirkan cuma keluargamu dan anak istrimu? Tidakkah sedikit terlintas di hati kita untuk memperjuangkan agama Sayyiduna Muhammad? Bayangkan pengorbanan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sedetik pun, sesaat pun kada pernah memisahi Rasulullah. Walau dalam keadaan usia yang sudah lebih 60 tahun,
rela meninggalkan rumah yang mewah, rela meninggalkan keluarga, rela diasingkan, siap lapar dan haus. Bahkan disebutkan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan, Sayyidatuna Khadijah sering kelaparan karena yang dimakan cuma pucuk kayu. Mereka minum nunggu air hujan. 3 tahun dihisar, diasingkan oleh kaum Quraisy bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidatuna Khadijah jadi mampu? Karena bersama orang yang dicintai. Bujur-bujur ikhlas. Bahkan yang mendapatkan keberuntungan orang-orang yang berhadap kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba kepada Rabb-Nya, perjalanan seorang hamba kepada Tuhannya. Menurut Rasulullah, tidak ada pangkat yang paling mulia, tidak ada jabatan yang paling mulia kecuali menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya terkadang takutan jadi hamba. Bina kholer mana jadi hamba. Padahal bola sehatnya ada bisa, bola bahagianya ada bisa. Ada bisa. Kada bisa. Maulah anak jadi baik, tetap kada bisa. Timbul takutan. Pangkat kehambaan yang bujur menurut Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba tetap menjaga cinta kepada patuanannya. Cinta ini nanti jaga, jangan sampai cedera. Kayak apa seorang hamba yang benar? Seorang hamba yang benar tidak akan mempermasalahkan apapun yang didatangkan Tuhannya. Jaga bahasa orang berumrah itu labbaik. Labbaik itu bukan inggih pun, tapi labbaik itu siap melaksanakan, siap menggawi. Banyak jualan inggih tapi kena menggawi. Inggih, labbaik. Labbaik itu siap digawi. Jadi bukan siap, bukan inggih aja ada. Kadang kita bisa anak inggih tapi kena menggawi. Nah, arti labbaik sebenarnya itu sebujurnya adalah siap melaksanakan, siap mengerjakan, siap menggawi. Jadi apapun yang didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya, kada akan mempermasalahkan. Diunjuki Tuhan duit banyak, alhamdulillah. Diunjuki Tuhan sedikit, alhamdulillah. Itu diunjuki Tuhan sehat, alhamdulillah. Diunjuki Tuhan garing, alhamdulillah. Diunjuki Tuhan panas terus hari, alhamdulillah. Hujan terus sampai banjir, alhamdulillah juga. Banyak ada bisa juga banyak Allah. Kita tak ada bisa juga banyak. Daripada mengeluh berdosanya iya, iya kan? Berdosa kalau berdosa, kada terima keputusan Tuhan, kada terima qadar dan qadar daripada Allah Taala, berdosa untungnya. Makanya dalam kitab berapa banyak orang yang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Kadar reda atas qadar dan qadar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal udah belakinya tuh ya, menyesal anak sudah. Untuk ada menyesal. 4 anak sudah menyesal ya. Ini ketahuan lawan itu soal. Lawan itu kada tentu juga anaknya. Kadang bisanya mula apa-apa. Iya. Banyak. Dan mudah-mudahan kita apapun nang arti hamba sebujurnya, pangkat arti kehambaan itu adalah kada pernah mempermasalahkan apapun yang didatangkan Allah, dan hati kita tetap gembira, tetap senang walau nang didatangkan Tuhan nang pahit-pahit. Sakit kepala ada babian,
usaha dano bawa usaha rugi ya terus dan seterusnya. Ini itu nak pahit-pahit, cuma hati tetap himung aja lah, gembira aja. Mbak mau hamuk tetap rugi juga sudah. Bantahan tak makin menambahi penyakit dan iya lah. Baik, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kemudian perjalanan Isra dan Mi'rajnya Habibil A'zam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beberapa kitab dikarang oleh ulama yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah perjalanan yang waktu di bumi singgah dengan 5 tempat. Perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ada 5 tempat yang disinggahi. Satu ulama menyimpulkan Rasulullah SAW telah mendidik kita untuk menghargai orang yang lebih dulu. Artinya perjalanan Isra termasuk ada rahasia ziarah. Indas sajarati Musa singgah, di Gunung Tursina singgah, di Baitul Ham singgah, ya kan? Di Taibah atau Madinatul Munawwarah singgah, sampai di Baitul Maqdis. Kemudian tangan beliau dituntun oleh Malaikatul Jibril dan Mikail, disuruh maju ke depan menjadi imam dari seluruh anbiya dan rasul. Sebutkan dalam kitab Kifayatul Awam, pada saat itu diberi gelar Arusul Rasul, pengantinnya para rasul adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pengantin itu biar girang tetap baik bungas. Apalagi bungas dulu sudah. Ya. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah yang melewati langit, beberapa langit, pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai melewati lapisan raf-raf nur, Sidratul Muntaha, dan sampailah Rasulullah SAW di satu tempat yang disebut di sana dalam kitab Tusatul Hadrah. Jikalau boleh diumpamakan, hadrah itu satu wadah yang tidak diketahui oleh siapapun. Tersungkur Habibil A'zam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terucaplah kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sujud di hadratnya Rabbul Jalil Rahman. Cuma Allah bukan bertempat di atas langit. Insyaallah jemaah yang hadir dan rutin majelis pahamnya. Artinya Allah ada perlu tempat. Kenapa? Karena Allah kada dimulai oleh tiada, sedangkan tempat dimulai oleh tiada, zaman dimulai oleh tiada. Sesuatu selain daripada Allah sifatnya baru dan dimulai oleh tiada, sedangkan Allah qadim, tidak dimulai oleh tiada. Cuma menunjukkan derajat ketinggian martabat yang sempurna, yang derajat itu tidak bisa digapai oleh siapapun kecuali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad kepada zat yang maha sempurna, yang disebut Nurun Latifatun Rubbaniyah. Yang ketiga, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan cinta, perjalanan kerinduan, perjalanan orang yang sangat merindukan Rabbnya, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, untuk berjumpa dengan orang yang dicintai, merindukan untuk berjumpa dengan yang selalu dirindukan, itu Rabbul Jalil Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perjalanan cinta, perjalanan kerinduan ini berjumpa dengan yang dirindukan, apapun yang diperintahkan oleh yang dirindukan akan dilaksanakan dengan ikhlas, akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan ketika melaksanakan itu akan ada rasa. Kenapa punya rasa? Karena punya cinta dan rindu awalnya. Itu melaksanakan sembahyang salat.
Hakikat sebujurnya perjalanan cinta ini, sehingga mengapa Rasulullah SAW yang disuruh Tuhan 50 siap terus, kenapa? Karena dari kekasih, dan seorang lelaki itu cinta benar Lord bebinian sudah yang cari akan ulun bakso malam ini walau jam 2 kon lakiannya biar kedinginan akon dari bang ini cinta. Tapi kalau sudah gak ada cinta, bayang tuh kayak apa? Asal selesai kewajibannya sudah, kada terasa. Orang di majelis itu laksana Rasulullah memadakan di raudahnya Nabi Muhammad, raudah taman surga. Kemudian ilmu diupamakan laksana buah. Buah mun kada dimakan kayaknya apa tahu rasanya? Apa anggur? Bagus bang ini, cuma mun kada tabagi barataan berdosa juga pulang ini. Mbak melihat barataan ini, punya kada terasai. Nanti ulun kada wani pak merasai. Kalau di belakang sana habis tempat berdosa juga. Iyalah, aku melihat aja dah. Bagus wadai buah-buahan bagus. Sebutkan dalam kitab Nikmatul Kubra alal alam, ketika dibacakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmatnya, baik makanan minuman yang ada di tempat itu, khusus otak dan hati kita, maka akan tersentuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makanan yang diletakkan seperti ini kada akan berhentinya dimakan dalam perut, kecuali dosa orang yang memakan diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu penuh barakah, penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kada benar makan, hati pian bau malam ini, pikiran pian bau malam ini. Mudahan hati pian bau lah. Kodok dulu ya, kemana julun tulak hati bawa terus kada. Nangaran hati itu alam pikiran, alam ganaan tuh hati. Punya hatinya, alam pikirannya di rumah, berarti hatinya tertinggal di rumah. Pikirannya si hati kata mau masuk kayaknya. Kenapa kada masuk? Hatinya tertinggal di rumah, perekamnya tertinggal. Jadi ke majelis itu hati bawa. Jangan mikirkan rumah lagi, jangan mikirkan apa-apa lagi, sudah duduk. Raudah, kita ini sedang berada di raudahnya Nabi Muhammad SAW, maka ilmu adalah laksana buah harus dirasa. Ilmu yang disampaikan kita amalkan sama-sama, maka akan dapat rasanya. Mun buah ada dimakan, bagaimana tahu rasanya? Ilmu yang tidak diamalkan, bagaimana bisa tahu rasa ilmu? Karena ilmu dan amal itu satu jua. Itu laksana kita sudah berada di taman surga, di taman buahnya ada, buahnya kita makan, lalu tahu rasanya. Agar pulang dari sini kita punya rasa. Guru sangat mendidik dan melajari kita semua agar kita dengan Allah dan dengan kekasihnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad harus selalu menghidupkan rasa cinta dan rindu, terkhusus kepada kita yang sangat awam ini, untuk hati ini punya sandaran kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ulama kita yang membuka mahabbah, cinta dan rindu ini adalah Kalimantan punya, yang ada di Kalimantan, itu ya Allah yarham rahmatal amrar sahibul sekumpul. Abah guru bahaur itu pada wani menyempat ngaran sini. Bahkan sidin menyambat guru sekumpulnya ada wani, keparakan masih jauh. Ada kurang luar biasa. Kita kadang lawan pegurun besisinya ada lawan. Kenapa? Akhlak. Bukan ilmu yang diandalkan, namun ada. Kadawan. Selama ulun mengaji lawan sini mulai 2004 sampai terakhir, kada pernah guru itu menyebut nama.
Paling parah guru Martapura di sini. Guru sekompol masih keparahan. Karena kita awam, lawan guru tuh sing kesambat-sambat ngaran. Kenapa? Tidak punya rasa dalam rohani dan jiwa kita. Karena merasakan betapa dahsyatnya guru itu. Karena hakikat guru dalam kitab Hidayatus Salikin adalah gantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapatkah kita melihat sesuatu tanpa Rasulullah? Tahukah kita satu nikmat, satu rasa tanpa Rasulullah? Ruh pun tidak Allah ciptakan kecuali berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita punya akhlak, pantas kita punya adab, pantas. Jadi adab itu sangat penting, akhlak itu sangat penting, sangat penting. Amun kita belajar tasawuf, hancur kitab tasawuf, namun kada bisa akhlak yang hablum minallah kada baik, hablum minan nas bagian banget. Atau aku lawan Tuhan dia wujud biar lawan manusia, tetap salah. Kenapa? Dikiranya dua, memang kayak bahasa hadisnya hablum minallah wa hablum minan nas, ada ke atas dan ke bawah, namun hakikatnya tetap satu. Hakikatnya tetap satu. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Di mana mencari Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Allah kada di mana-mana. Allah kada di mana-mana. Namun Allah ada di mana-mana. Dikiranya hablum minallah ke atas dan hablum minan nas ke bawah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala maujud, namun diri kita mazhar dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Ini guru adul Jepang. Tahu ben yang gelar ada lain lagi kan. Hablum minallah, kisah Allah ada di guru adul. Hablum minan nas ada di guru adul. Dalam satu pandangan yang disebut wahdatus suhud. Kemana jauh-jauh? Mun hubungan dengan manusia kada baik, nyata hubungan dengan Tuhan kada baik juga. Kenapa jadi kada baik? Karena ia memandang kulit, pada hakikatnya tidak ada nama maujud kecuali mazharnya kisah Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kada ada kisah di wujud guru kecuali kisahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kada ada yang wujud jadi guru kecuali orang yang tidak punya dosa. Siapa yang maksum? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah ujar Abah, kenapa kita beradab dengan guru? Karena hakikat guru Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada beradab dengan gurunya, yang ada memandang hakikat guru adalah wujudnya Sayyiduna Muhammad. Ini nang maulah biasa dengan guru. Kenapa jadi biasa? Karena hanya melihat keseng luarnya. Ia tidak pernah melihat siapa dalam wujud guru. Padahal tidak ada yang mampu membimbing rohani kita, tidak ada yang mampu menyampaikan hadratnya Allah Subhanahu wa taala kecuali Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum bujur ujar Abah menjadi murid, selama si murid masih memandang wujud gurunya sekadar wujud guru, tapi ia tidak melihat wujud Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mampu memainkan filmnya Allah, kadang-kadang mampu satu makhluk pun memainkan kisahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kekasih terbaiknya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imamul Malik? Allah telah jatuh cinta kepada Sayyidul Ludud Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita jadi suruh badan. Di situ kita harus punya akhlakul karimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilajari akhlak dan adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari haul itu artinya setahun. Haul itu menghidupkan rasa cinta kita, menghidupkan kembali di hati ini akan guru tercinta kita, akan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau
kekasihnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat kuat mencintai Rasulullah. Beliau bujur-bujur karam di dalam mengganang dan mengingatkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat diraham sahabat sekumpul tidak kurang sehari semalam dan 50.000 kali. Beliau orang yang tenggelam di dalam kerinduan kepada Sayyidul Kaunain wassabi sakali mahbubin inda rabbil masrikin wal maghribain. Sadar kita, berkat sidin kita tahu dan cara mencintai ulama, mencintai dan menyayangi guru. Berkat dia Allah yarham, kita bisa mencintai, melayani, memperhatikan para zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat sidin yang membuka. Di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada guru, berkat sidin membuka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang saat ini berada, tidak ada majlis yang besar kecuali sumbernya dari sahibus suhud. Tidak ada. Kenapa? Karena memang sidin diberi madan, diberi izin langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini insyaallah kalian jangan khawatir, yang hadir, yang nyumbang, yang memberi apakah wali Tuhan itu lebih paham daripada kita. Jazaul ihsan ila ihsan. Kebaikan itu insyaallah dibalas dengan kebaikan. Sidin paling paham memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru itu tidak pernah mati. Guru itu tidak pernah tiada. Guru itu tidak pernah lepas daripada kita. Di dalam kitab Al-Hikam halaman 14, 15, 16, 17, sedetik pun guru tidak pernah keluar dari wujud kita. Kamunya keluar kayak kamu lihat. Karena hakikat guru adalah nurnya Sayyiduna Muhammad SAW. Adalah sesuatu yang diciptakan Allah, tidak melewati nurnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud Al-Imam Iskandariyah Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya. Guru sedetik pun tidak pernah keluar di dalam wujud kita. Karena hakikat guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehijir bulan awak pun kada ciptakan Allah kecil berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya ini yang dapat disampaikan. Banyak pentarela dunia akhirat. Jemaah sudah tahu, belum ini paling tahan memang sudah gitu. Karena insyaallah pada malam Rabu perkumpulan di Majelis Dokro kami haul guru. Akhlak wali itu ya akhlak Rasulullah. Akhlak guru itu ya akhlak Rasulullah. Allah itu mawjud, mazharnya sudah jelas tinggi. Insyaallah jangan hapun dia duduk orang. Kadang ada pertanyaan, mulia Isra Mi'raj kah, mulia haul kah? Padahal itu satu wadah, satu hadrah. Kadang kita hapun di bubung mulia orang. Ya itu juga. Bagaimana kita tahu Isra Mi'raj kalau tidak guru yang mengesahkan? Kita kada tahu. Kemuliaan orang yang mulia berkat guru yang memberitahu. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kita bersyukur dulu kepada manusia, baru bujur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para panitia pelaksana acara majelis bulanan sekaligus Isra Mi'raj dan haul walaupun sedikit-sedikit karena waktunya sedikit juga. Ini mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita beratan. Mudah penuh barakah. Insyaallah mudahan dosa kita dan dosa abah umat kita musulihim wa furuhim semuanya diampuni Allah. Dosa jiran tetangga muslimin muslimat diampuni Allah. Dosa-dosa orang yang pada saat ini bermaksiat kepada Allah, mudahan dengan berkat guru
yang mulia pada saat ini kita kenang dan kita haul. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada mereka semua. Ya Rabb, tidak ada yang membaguskan hamba pian kecuali pian yang bersifat kudrat dan irada. Kadada yang kau membaguskan para putra kami, putra putri kami ya Rabb, kecuali kami mengharap adalah Engkau yang Maha Kuasa, yang mampu merubah segala-galanya. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang baik akhlaknya, jauhkan ia dari kejahatan dan pelihara ia dari orang-orang yang jahat kepadanya, dan jaga mereka, jaga ia tetap Islam, jaga ia tetap beriman, jaga ia dalam keberuntungan, jaga ia akhirnya baik ya Rabb, bi husnil khatimah bi ghairi hisab. Jadikan kami orang-orang yang selalu mencintai dan merindukan, bahkan kau tambah-tambah rasa rindu ini kepada kekasih batin kami Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jangan pernah pisahkan kami di hati ini dengan kerinduan kami. Jangan pernah Engkau cerai-beraikan lagi kami dengan kekasih dan kerinduan kami. Tetap Engkau kumpulkan dari dunia sampai akhirah. Karena berkumpul dengan dia, maka kami mampu menghadapi ujian dan cobaan yang kau datangkan. Tanpa kekasih ada di batin kami, kami tidak akan mampu menghadapi ujian dan cobaan yang kau datangkan. Maka dengan berkat kami punya cinta dan rindu kepada kekasihmu ya Rabb, maka insya Allah kami akan menjadi orang yang sabar, siap menghadapi ujian dan cobaan daripadamu. Maka dari dunia sampai akhirat tetap satukan hati kami dengan orang yang kami rindukan selama-lamanya. Ya Rabb, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka niyah wan niyatin salihah hadratin nabiyyi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasib